Asobah adalah bagian lunak. Lunak dalam arti dia bisa mendapatkan seluruh harta, atau yang kedua adalah sebagian, ya, sebagian, atau yang ketiga tidak kebagian, gitu. Ya. Asobahnya lunak, gitu. Kalau mendapatkan seluruh harta, misalkan contoh di sini adalah anak tunggal, gitu ya. Jadi seorang muslim atau muslimah wafat meninggalkan anak tunggal laki-laki, bukan perempuan tapi laki-laki, maka asobah jatuhnya seluruh harta kepada anak laki-laki. Kalau sebagian harta ini, kenapa? Karena ada yang lain yang menyebabkan bagiannya berkurang. Misalkan kita masukkan di sini siapa gitu, ketika ada anak laki-laki, masuklah anak perempuan misalkan di situ. Kan 2/1 sudah mengurangi bagiannya. Kemudian tidak kebagian sama sekali. Misalkan di sini cucu laki-laki, misalkan di sini adalah saudara seayah. Saudara laki-laki seayah. Mana saudara? Oh, ini ada di sini. Kita tuliskan dulu biar kelihatan. Siapa saja yang mendapatkan asobah di sini adalah ayah. Mohon maaf, anak dulu ya. Anak laki. Yang kedua siapa? Cucu laki. Yang ketiga ada ayah. Kemudian ada kakek, ya. Kemudian di sampingnya ada siapa? Saudara laki kandung. Kemudian saudara laki seayah. Kemudian di bawahnya ada anak saudara laki kandung. Ada anak saudara laki seayah. Kemudian naik ke atas, siapa itu? Paman, ya. Paman laki kandung, ya. Ada paman laki seayah dan anaknya, anak laki, anak paman, ya. Laki-laki sekandung dan seayah di bawahnya. Jadi dari bagian laki-laki semua, betul. Inilah asobah. Ya, kalau di Burung Mukodaro ada di sini suami dan ayah, yang cuma dua itu aja yang masuk kategori urut. Di sini, ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dan seterusnya. Ini yang mendapatkan asobah. Mendapatkan asobah. Baik. Nah, kesemuanya ini asobah mendapatkan bagian di saat bisa jadi seluruh harta, sebagian harta, atau bahkan tidak kebagian. Disebabkan karena ada ashabul furud ini. Kemungkinan ada ashabul furud, tetapi tidak menghalangi mereka. Mereka dalam bagan kewarisan penyelesaiannya itu tetap masuk namanya. Tapi ketika dihitung, ya nggak ada, nggak kebagian. Habis oleh ashabul furud. Jadi ketika masuk kategori ahli waris, itu kalau dalam pandangan syariat Islam jangan senang dulu, jangan-jangan nggak kebagian untuk ashabah. Kalau ashabul furud, ya insya Allah dapat kalau nggak kehalang gitu. Kalau nggak kehalang pasti dapat. Tapi dapatnya itu bisa berkurang, ya disebabkan anak ada ahli waris yang lain. Baik. Asobah ini ada 3 macam. Pertama adalah asobah binafsi. Yang kedua adalah asobah bin goyir. Ketiga ada asobah ma'al goyir. Bagaimana membedakannya? Binafsi bil goyir ma'al goyir. Kalau binafsi itu ya memang
ini namanya adalah binafsi ini. Ini disebut dengan asobah binafsi. Ketentuan mereka ini adalah asobah, istilah kasarnya dari sononya, gitulah ya. Jadi asobah binafsi. Kemudian yang kedua adalah asobah bil goyir. Kata goyir itu dengan yang lain. Ini terjadi di saat yang satu derajat bersama-sama. Di sini posisinya adalah, misal di sini anak laki-laki bersama dengan anak perempuan. Nah, disitulah terjadi asobah bil goyir. Yang menjadi asobah bil goyirnya itu siapa? Anak perempuan yang disebabkan oleh adanya anak laki-laki. Jadi situlah berlaku 2:1. Siapa lagi yang terkena asobah bil goyir ini? Cucu laki yang sederajat ya dengan cucu perempuan. Ya. Kemudian siapa lagi? Di sini ada saudara laki kandung dengan saudara perempuan kandung. Berikutnya saudara laki seayah bersama dengan saudara perempuan seayah. Ini asobah bil goyir. Jadi dia mendapat asobah disebabkan karena bersama-sama dengan sederajat dengan. Jadi sama-sama anak, sama-sama cucu. Tapi jangan lupa ini jalurnya dari jalur anak laki kalau cucunya. Yang berikutnya adalah asobah ma'al goyir. Ma'al goyir bersama dengan yang lain. Jadi nyebrang. Kalau tadi kan sederajat, sekarang nyebrang. Ketika mayit hanya meninggalkan keturunan perempuan saja. Keturunan perempuan itu siapa? Anak perempuan atau cucu perempuan. Ketika mayit hanya meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan pada saat itu ada saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan seayah ini mendapat bagian asobah ma'al goyir gitu. Kalau untuk anak perempuan cucu perempuannya tetap bagian yang ini, tapi saudara perempuan kandungnya atau saudara perempuan seayahnya pada kondisi tersebut mendapatkan asobah ma'al goyir. Asobah tetap bagian lunak tadi, atau juga ada nyebutan sisa, ya sisa. Tapi kalau nggak ada sisa, ya jadinya keluar dari asobah tadi, gitu ya. Ini asobah bil goyir. Nah, untuk mengetahui tingkatan asobah mana yang didahulukan, maka ada istilahnya itu metode tarjih ya, metode tarjih dalam asobah. Ya. Ada dengan cara aula jihad, caranya dengan aula jihad, metode tarjih namanya. Di sini kita masukin lagi bawah. Ada aula jihad, ada akrob korobat, ada a'la darajat. Bagaimana cara mengecek ini? Aula jihad itu yang paling dekat ya dengan mayit gitu. Aula. Kalau akrob korobat yang lebih dekat ya. A'la darajat yang lebih tinggi. Bagaimana cara membedakan ini? Kita harus mengklasifikasikan dulu itu mana yang tergolong asobah tadi. Nah, dari nama-nama ini kita rincikan di sini. Ada kelompoknya. Kalau cucu dan anak ini disebutnya dengan al-bunuwa, golongan keturunan anak. Nah, kan? Kemudian ayah dan kakek ini disebutnya dengan al-ubuwa, golongan ayah, gitu ya. Kemudian saudara laki kandung, nah ini sampai dengan anak-anaknya disebut dengan al-ubuwa, saudara, gitu. Kemudian dari paman dan anak-anaknya disebut dengan al-umumah. Umumah ini am itu paman. Jadi dari paman
Nah, dari sini kita bisa ngecek ketika aula jihad. Nah, misalkan aula jihad, siapa yang paling kuat di sini dengan kategori aula jihad? Yang paling dekat dengan mayit itu, yang paling didahulukan anak. Tentunya di sini. Ketika muncul anak, maka yang lainnya jelas tidak. Nah, atau paling tidak ayah ini berkurang. Kalau pakai udah jelas sekali. Begitu. Ketika masuk akrob korobat, ini kondisinya adalah ketika di sini ada misalkan anak laki-laki dengan saudara laki kandung. Jelas ya, udah kelihatan banget itu. Pasti anak laki-laki yang diutamakan ya, yang lainnya pasti terkalah. A'la darajat, siapa yang paling tinggi derajat? Ketika suatu waktu di sini, misalkan di sini contohnya adalah saudara dengan anak-anak. Dalam satu bola itu ini ada semua nih misalkan. Nah, kira-kira mana yang diambil dari 1, 2, 3, 4 ini? Yang paling diutamakan mendapatkan asobah? Yang paling tinggi saudara laki kandung. Yang lainnya adalah terhalang, maju. Jadi sebab lawan dari asobah adalah maju, terhalang. Seperti itu. Bahkan ulama menyampaikan ketika seseorang yang tidak paham akan siapa yang menghalangi, siapa yang menjadi asobah, siapa yang maju, maka jangan berani-berani coba menghitung atau menyelesaikan waris gitu. Karena khawatir yang harusnya terhalang malah dapat, yang harusnya dapat malah nggak dapat. Bahkan menurut para ulama, kuncinya ilmu waris, kuncinya kewarisan Islam itu tahu siapa asobah, tahu siapa yang terhalang. Itu saja, selesai. Ya, karena untuk pembagian ini kan sebuah teknis yang insya Allah bisa dipelajari. Gitu kan? Begitu Bapak Ibu dan Bapak Allah. Jadi ini cara proses metode untuk menemukan asobah mana yang lebih diutamakan ketika suatu ketika terdapat beberapa asobah. Ya, jadi tentunya ketika urutan ini ya jelas yang paling atas yang paling didahulukan.